Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Suci Rahmawati di kelas 3A. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ingat untuk selalu makan makanan yang bergizi, cukup minum air, cuci tangan, dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Oh iya, apakah kalian sudah sholat subuh hari ini? Bagus, bagi yang sudah sholat subuh, pertahankan ya. Bagi yang belum, ingat untuk sholat subuh besok harinya. Oh iya, apakah kalian sudah mandi pagi? Nah, bagi yang sudah mandi pagi, rutinkan ya, karena itu bisa membuat badan kita sehat. Bagi yang belum mandi, ayo mandi segera. Oke, sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 4. Nah, hari ini kita akan belajar membuat cerita berdasarkan gambar, menjelaskan cara merawat ikan, dan mengenal berbagai jenis pekerjaan. Apakah kamu udah siap untuk belajar? Ayo kita masuk ke pembelajaran pertama. Kita akan masuk tentang cara merawat ikan. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan ya. Yang pertama, memilih akuarium dengan ukuran yang tepat. Jika ikan kamu ada banyak, maka pilihlah akuarium yang ukurannya besar. Ataupun jika ukuran ikan kamu besar-besar, pilihlah akuarium ukuran besar. Jika akuarium kamu ukurannya kecil, itu cocok untuk ikan yang kecil atau jumlah ikan kamu hanya 1 atau 2 ekor. Nah, akuarium kecil ini juga cocok untuk ikan cupang, karena ikan cupang hanya cocok tinggal sendiri dalam akuarium. Mereka tidak cocok untuk ditinggalkan bersama-sama dengan ikan-ikan lainnya. Yang kedua, pilihlah jenis ikan yang diinginkan. Kamu mau ikan yang mana? Pilih dengan baik. Yang ketiga, atur arus air yang ada di akuarium. Jangan terlalu deras ataupun terlalu lambat. Yang keempat, selalu menggunakan air yang bersih, karena kebersihan akan membuat ikan kamu akan tumbuh sehat. Lalu, menambah cahaya atau bisa dari lampu. Nah, ikan juga butuh cahaya lampu. Jadi, kamu bisa pasangkan lampu di dekat akuarium. Selanjutnya, menambahkan tanaman air sebagai hiasan. Selain sebagai hiasan, tanaman air juga berfungsi sebagai tempat untuk berlindung atau bermainnya ikan. Nah, kita juga harus perhatikan suhu air, jangan terlalu dingin. Menggunakan penyaring air agar terjaga kejernihannya, supaya air tetap bersih. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan kadar pH atau kekeruhan menggunakan test kit secara berkala. Nah, hal ini bisa kamu beli di toko ikan ya. Sekarang coba perhatikan gambar. Di sini ada 4 buah gambar. Ini tentang apa ya kira-kira? Nah, benar, tentang Benny yang sedang memelihara ikan. Apakah kamu juga punya peliharaan di rumah? Apakah kamu juga memelihara ikan? Nah, hari ini kita akan belajar membuat cerita dari keempat gambar ini. Kira-kira apa ya judul yang tepat untuk keempat gambar ini ya? Kalau untuk dibuat cerita, ya bisa ikan peliharaan Benny atau hobi Benny memelihara ikan, atau Benny dan ikan peliharaannya.
Nah, hari ini Ibu lebih suka memberi judulnya ikan hias peliharaan Benny. Yuk kita mulai dari gambar pertama. Coba lihat, ini ada toko ikan. Kira-kira kalau si Benny ke toko ikan melakukan apa ya? Ini dia memberikan uang kepada bapak ini. Apa ya yang kira-kira dia lakukan? Benar, dia bisa saja membeli ikan atau juga bisa membeli pakan ikan. Sekarang kita buat ceritanya ya. Kita buat cerita bahwa si Benny membeli ikan. Nah, pada suatu hari Benny pergi ke toko ikan hias. Benny sangat menyukai ikan. Ia ingin memelihara ikan hias di rumahnya. Kemudian Benny membeli 4 ekor ikan mas dari toko tersebut. Jadi dia akan memelihara ikan mas ya. Kita lanjut ke gambar kedua. Coba lihat di sini. Benny ada memegang kantong plastik berisi ikan dan dimasukkan ke dalam akuarium. Berarti betul ya perkiraan kita tadi si Benny beli ikan. Kita buat ceritanya ya. Benny membawa pulang ikannya menggunakan plastik berisi air. Sesampai di rumah, ia langsung memindahkan ikan tersebut ke dalam akuarium. Benny sudah menyiapkan sebuah akuarium besar untuk ikan-ikannya. Kita lanjut ke gambar ketiga. Lihat ini, si Benny sedang apa ya? Ini apa? Ya benar, ini adalah pelet makanan ikan. Jadi si Benny sedang memberi makan ikannya. Kita buat cerita ya. Benny merawat ikannya dengan baik. Ia memberi makan ke 4 ikan mas tersebut secara rutin. Makanan ikan Benny adalah pelet. Nah, coba perhatikan gambar keempat. Ini Benny sedang apa? Benar, Benny sedang membersihkan akuariumnya. Coba kita buat ceritanya ya. Benny juga rajin membersihkan akuarium ikannya. Setiap hari Minggu, Benny menguras dan membersihkan akuariumnya. Ia mengganti air akuarium dengan air bersih agar ikan peliharaannya bisa tumbuh sehat. Ye, kita sudah selesaikan ceritanya. Kamu bisa menyalinnya. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis ikan. Selain ikan mas, ikan apa lagi ya yang ada? Coba lihat pada tabel teka-teki berikut. Di sini ada 10 jenis ikan. Coba kamu perhatikan baik-baik. Kira-kira apa saja ya? Kita mulai dari yang mendaftar dulu ya. Ada lumba. Nah, pada baris pertama ada lumba-lumba. Nah, seperti ini dia. Tapi sebenarnya ya, kebanyakan orang mengira lumba-lumba adalah ikan, padahal sebenarnya ikan lumba-lumba adalah mamalia. Jadi lumba-lumba ini bukan termasuk ikan ya, tapi dia tetap hidup di laut. Dia melahirkan dan menyusui anaknya. Yang kedua, coba kita lihat di baris kedua ada tulisan MAS. Berarti ada ikan mas. Nah, ikan mas adalah ikan yang berwarna keemasan seperti pada gambar. Lalu kita lihat selanjutnya ada ikan CUPANG, cupang. Ada ikan cupang. Seperti ini gambarnya. Cantik sekali ya, ikan cupang itu punya sirip dan ekor yang panjang. Nah, selanjutnya ada ikan koi. Nah, ikan koi adalah ikan yang seperti pada gambar. Nah, ikan koi ini biasanya bagi orang Cina melambangkan kesuksesan. Selanjutnya ada ikan lele. Nah, ikan lele biasanya digunakan untuk makanan ya. Apakah kamu pernah makan ikan lele? Selanjutnya ada paus.
Nah, sama seperti lumba-lumba, sebenarnya paus ini bukan ikan ya, tapi dia hidup di laut. Nah, dia juga mamalia, dia melahirkan dan menyusui anaknya. Selanjutnya ada ikan sapu-sapu. Kamu punya ikan sapu-sapu? Nah, ikan sapu-sapu biasanya ditaruh di bak mandi atau di akuarium, dan dia akan membersihkan dinding-dinding akuarium dan kamar mandi. Selanjutnya kita lihat yang bagian menurun. Ada koki, ikan mas koki yang seperti ini, bentuknya cantik, warnanya merah keoren-orenan dan siripnya juga lebar. Selanjutnya ada ikan mujair. Kamu pernah makan ikan mujair? Ikan ini sering sekali digoreng loh. Nah, yang terakhir ada ikan hiu. Wow, besar sekali ya. Ikan hiu ini adalah ikan yang tubuhnya paling besar. Nah, sekian ya. Jadi sebenarnya dari tabel ini cuma ada 8 yang jenis ikan, karena lumba-lumba dan paus bukanlah ikan. Selanjutnya kita akan belajar berbagai macam profesi. Hari ini kita akan belajar berbagai macam profesi berkaitan dengan ikan. Nah, sebelumnya kamu tahu tidak apa perbedaan profesi dan pekerjaan? Profesi adalah sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan adalah hal yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Coba, kalau berkaitan dengan ikan, apa ya nama profesinya? Benar, ini adalah nelayan. Nelayan itu profesinya, sedangkan pekerjaannya adalah menangkap ikan. Nah, menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring ataupun pancingan. Menangkap ikan dengan pukat harimau atau bahan peledak dapat merusak lingkungan laut. Jadi jangan lakukan itu ya. Nah, bagi siapa yang melakukan hal tersebut, ada undang-undangnya loh dan bisa ditahan oleh polisi. Menyayangi lingkungan laut merupakan bagian dari pengamalan Pancasila. Jadi jagalah kelestarian lingkungan laut ya. Selanjutnya ada profesi lain selain nelayan yang berkaitan dengan ikan. Coba kamu perhatikan gambar. Kira-kira ini apa profesinya? Benar, ini adalah pedagang ikan. Pekerjaan pedagang ikan adalah menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Kira-kira kamu tahu tidak apalagi pekerjaan yang berkaitan dengan ikan? Benar, ini ada sopir pengantar ikan. Nah, biasanya orang pengantar ikan menggunakan mobil pick up dengan bak di belakangnya seperti ini. Ini berisi ikan. Kotak ini berisi ikan dan batu es sehingga ikannya bisa tetap segar sampai ke pasar. Pekerjaannya adalah mengantarkan ikan dari nelayan kepada pedagang di pasar. Yang kedua, kira-kira ini apa ya pekerjaannya? Coba perhatikan gambar. Benar, ini adalah buruh pabrik pembuat ikan kaleng. Pekerjaannya membuat makanan kaleng dari bahan ikan, seperti ikan sarden. Kamu tahu ikan sarden cheese? Pernah makan kan? Selanjutnya ini adalah, coba perhatikan gambar. Ini ada ikannya sedang dijemur untuk menjadi ikan asin. Apa ya profesinya? Benar, ini adalah tukang ikan asin. Pekerjaannya adalah mengeringkan ikan segar menjadi ikan asin. Kalau di Sumatera Barat dikenal dengan bisa ada ikan asin, juga ada dikenal dengan maco ya. Nah, ini coba lihat apa pekerjaan orang ini. Benar, ini adalah pedagang ikan hias. Pekerjaannya menjual beraneka ragam ikan hias yang akan dipelihara di dalam akuarium. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah, pertama, dengan memperhatikan gambar, kita bisa membuat sebuah cerita.
Yang kedua, memberikan makan dan membersihkan akuarium adalah salah satu cara untuk merawat ikan. Dan yang ketiga, ada beragam pekerjaan berkaitan dengan ikan. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kamu ya. Nah, ingat untuk selalu jaga kesehatan, gunakan masker ketika keluar rumah, dan seringlah mencuci tangan. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi anak-anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.